Selamat malam Bapak, saya atas nama Renilza Valena Baswaja dengan NIM 2003030103, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Pada malam hari ini saya akan memparodikan sebuah video untuk memenuhi tugas teori sosiologi klasik yang ke-13. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, Ibu telah menjanjikan kepada kalian untuk menjelaskan materi tentang Gusti Comte Biografi Intelektual Volume. Oke. Yang pertama, seperti banyak orang. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu. Lain yang di Prancis, tampaknya semakin khawatir tentang situasi politik. Politik sebagai kekacauan yang memburuk setelah revolusi pada tahun 1848 dan pemilihan untuk majelis dan kepresidenan didekati pada tahun 1852. Ia membayangkan bahwa anarki yang meningkat, kelemahan dan kepuasan pusat, sementara majelis menjadi lebih kekuasaan karena diatur oleh komite legislatif yang berharap orang itu dari Paris bekerja dan dilecehkan dari ilustrasi metafisik dari mereka. Magnin adalah kepala sekolah Comte yang murid kelas pekerjaan ketiga pria itu disela kudeta di akhir tahun. Kudeta dan konsekuensinya. Kudeta dan konsekuensinya yang dia lakukan pada tanggal 24 Desember 1851 adalah ia pertama membayangkan 17 niat. Meskipun Paris tidak muncul di daftar pertama, ia sekarang menggabungkannya ke dalam Seine dan membuatnya untuk niat yang pertama. Lyon dan daerah Rhône menjadi yang kedua, padahal sebelumnya Comte pernah menjadi pendukung dan menganalisis serta mensentralisasikan politik dan dominasi di Paris. Ia sekarang sebagai kepentingan tentang agama kemanusiaan yang baru yang tumbuh dalam pikirannya, ia yakin bahwa ia bisa mempersatukan orang-orang tingkat yang lebih dalam daripada sistem politik, bisa karena kekuatan spiritual di era positif yang bisa menjamin kesatuan intelektual dan moral, terutama melalui pendidikan, yaitu bisa tanpa bahaya mengurangi konsentrasi otoritas di alam material. Kecenderungan Comte juga mencerminkan agar dapat budaya waktu banyak yang republikasikan di Prancis pada abad ke-19, yang termasuk Pierre Joseph yang menyukai federalisme. Meskipun loyalitas Jacob, mereka ingin menumpukan perdamaian dan solidaritas sosial untuk mengekspresikan mereka dalam opsi terhadap negara yang terlalu kuat yang mengancam kehidupan sipil. Comte juga prihatin tentang kesetaraan rakyat, solidaritas sosial, dan Yang kedua, ketinggalan Comte. Menurut Comte, Lyon berkeliru dalam mengklaim kekuatan spiritual yang kontrol atas intelektual masyarakat dan kehidupan moral. Comte khawatir banyak tampak kebebasan pers yang untuk memecahkan anarki intelektual hari ini, yang mana baginya lebih penting daripada mengakui aspirasi kekerasan diktator yang digantungkan pamannya. Ia tidak dapat konfigurasi dalam publik itu dalam membatalkan pikiran, penyesalan kongres, dan hal-hal yang tepat yang telah merusak prestasi pamannya dengan mengekang bahasa Prancis, eksploitisme yang bisa dalam perang yang sudah di depan mata. Comte yakin akan hal itu. Penggunaan kekerasan tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Mereka yang memerintah Claude yang lebih dikenal ke kiri dan tampaknya pantas untuk dikredatoran. Tetapi ia terlalu sedikit dihargai. Meskipun kurang berharga dan kurang kompeten, namun bisa melakukan peminjaman pekerjaan yang lebih baik, republikasikan karena sebagai seorang jenderal dia bisa menaklukkannya. Comte meramalkan bahwa ia akan melakukan pengambilan alih sebelum akhir tahun 1853 dan kediktatornya yang berlangsung selama 6 tahun
tahun, maka di kreator lain akan ditemukan sebelum tahun 1860. Comte berprofesikan kepada sebagai murid, rantai pencapaian tujuan menuntut kita untuk memprediksikan fase selanjutnya. Dengan perubahan positivitas selama kekaisaran awal. Sebuah perbedaan beradaptasi yang sudah cukup bagi pemikirannya, yang membuat kesukaan besar menjadi steril opini, sedangkan hati dengan mudah mengatasi perbedaan yang serius karena klikular, atau pada tanggal 24 Maret 1851, murid baru selama kekaisaran di bawah kekaisaran, masyarakat positif menderita karena pembelokan dan pertumbuhan yang lambat. Rapat membosankan karena hanya Comte yang dapat berbicara karena takut menjadi kontradiksi. Robinet dan Magnin, yang termasuk di antara Comte dan murid-murid yang paling setia, adalah musuh kekaisaran yang berusaha menjadi musuh diplomatik. Yang keempat, sistem kebijakan positif, yang alami dan filsafat sosial. Pada tahun 1842, Comte telah berjanji kepada para pembacanya di akhir jilid terakhir yang course dan karyanya selanjutnya akan membahas filsafat politik dan yang akan terdiri dari 4 jilid. Yang pertama akan membahas tentang sosiologi metode, statistika sosial kedua, dinamika sosial ketiga, dan yang keempat adalah penerapan umum dari doktrin semacam itu. Topik semacam itu mencakup hal-hal yang seperti dilakukan course. Tetapi Comte tidak ingin sistem menjadi pengulangan dari course. Yang kelima, filsafat sosial dan pengenalan moralitas. Setelah mensurvei kosmologi yang berfokus. Yang keenam, sistem kebijakan pasif. Dalam keterkaitan pada teori evolusi, Course mengembangkan gagasan biologi bahwa organisme harus disubordinasikan dalam kekuatan luar, yaitu lingkungan, yang memang ia menegaskan pengertian itu. Arti penting lingkungan itu adalah perolehan ilmiah utama di zaman kita. Itu mempengaruhi semua aspek agama, dalam hal ini imam dan keyakinan. Comte menulis itu perlu. Kecerdasan kita membuat kita membayangkan kekuatan di luar yang cukup tangguh dan dapat membuat kita menjadi bawaan yang berada dalam keselamatan. Selain kepentingan untuk kehidupan itu sendiri, lingkungan atau dunia luar adalah sebuah tontonan independen yang sains atau untuk memberikan sepengetahuan tentang dunia luar